Assalamualaikum anak Dacil, bertemu lagi bersama Bu Guru Dacil di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Anak Dacil, jika kalian mengingat beberapa tahun yang lalu, tentu kalian ingat kan bahwa kita lebih senang untuk berbelanja di pasar-pasar tradisional, di warung-warung, dan tempat-tempat atau toko kelontongan yang ada di sekitar kita. Namun, saat ini banyak sekali dari kita yang lebih senang untuk berbelanja di pasar swalayan, minimarket, supermarket, atau serba-serba yang sudah lebih modern. Kira-kira mengapa demikian? Nah, hal tersebut ternyata berkaitan erat dengan adanya proses modernisasi yang terjadi. Apa itu modernisasi? Di video pembelajaran kali ini, Bu Guru Dacil akan menjelaskan mengenai dampak modernisasi terhadap kehidupan. Simak video pembelajaran ini dengan cermat ya, agar kalian bisa paham mengenai materi tentang modernisasi ini. Kata dasar dari modernisasi yaitu modern, yang berasal dari bahasa Latin yaitu modernus yang dibentuk dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara dan ernus menunjukkan pada adanya periode waktu masa kini. Sehingga modernisasi adalah proses perubahan dari sesuatu yang belum maju ke arah yang lebih maju. Modernisasi ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan mencapai suatu bentuk masyarakat yang lebih maju, berkembang, berkualitas, dan sejahtera. Modernisasi merupakan suatu proses yang sangat luas dan kompleks. Jadi, tidak hanya mencakup bidang teknologi saja. Modernisasi juga mencakup bidang lainnya, seperti politik, ekonomi, dan sosial. Gejala-gejala modernisasi dapat ditinjau dari berbagai bidang modernisasi kehidupan manusia berikut ini. Yang pertama, bidang budaya. Ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar, sehingga budaya asli semakin pudar. Yang kedua, bidang politik. Ditandai dengan semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara yang baru merdeka, tumbuhnya negara-negara demokrasi, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan semakin diakuinya hak-hak asasi manusia. Nomor 3, bidang ekonomi. Ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa, sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang. Dan yang terakhir, yaitu bidang sosial. Ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat, seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, dan kelompok ekonomi kelas menengah dan kelas menengah atas. Anak Dacil, contoh konkret dari modernisasi yaitu penggunaan alat-alat elektronik modern yang ada di sekitar kita. Contohnya yaitu penggunaan HP atau handphone. Penggunaan handphone oleh sebagian besar masyarakat sangat membantu kegiatan mereka sehari-hari dalam berkomunikasi. Sebelum ada HP, mereka berkomunikasi jarak jauh dengan surat atau dengan telegram. Namun saat ini dengan adanya modernisasi, penggunaan handphone sangat membantu aktivitas masyarakat dengan cepat dan efisien. Selain itu, penggunaan televisi. Dengan adanya televisi, kita bisa mengetahui informasi di berbagai penjuru dunia lewat acara berita.
Dulu, sebelum ada televisi, sangat sulit untuk mengetahui atau mencari informasi di berbagai tempat. Namun, dengan adanya televisi, kita dapat mengetahui informasi dan kejadian di berbagai tempat dengan cepat dan mudah. Apalagi saat ini, penggunaan televisi sudah dihubungkan dengan penggunaan internet, sehingga cakupan dari informasi bisa lebih luas lagi. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat saat ini mau tidak mau harus menghadapi modernisasi sebagai bentuk perubahan sosial. Tentunya, modernisasi ini membawa dampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitarnya. Apa saja dampak positif dan negatif dari modernisasi? Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, untuk dampak positif. Dampak positif modernisasi yaitu adanya transfer teknologi dari negara maju kepada negara berkembang, sehingga berdampak pada kemajuan pembangunan. Yang kedua, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk selanjutnya, adanya modernisasi membuat cara berpikir masyarakat berubah. Semula irasional menjadi lebih rasional. Keempat, tingkat kehidupan menjadi lebih baik karena berkembangnya proses industrialisasi. Sekarang kita akan bahas dampak negatif dari modernisasi. Salah satunya yaitu budaya dalam negeri perlahan tergeser oleh budaya luar negeri karena kemudahan masyarakat untuk mengakses budaya luar negeri tanpa adanya filter sama sekali. Untuk selanjutnya, munculnya budaya hedonisme dan masyarakat konsumtif. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa tujuan hidup yang paling utama adalah kesenangan dan kenikmatan. Bagi penganut budaya ini, mereka menjalani hidup sebebas-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa batas. Dampak negatif selanjutnya dari modernisasi, munculnya sikap individualisme yang lebih mendominasi. Adanya dampak positif dan negatif dari modernisasi ini menjadikan kita harus lebih bijak dalam bersikap dan bertindak. Sekian penjelasan mengenai materi modernisasi. Semoga kalian bisa paham mengenai materi modernisasi dan dampaknya terhadap kehidupan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian video pembelajaran kali ini. Tetap semangat ya, walaupun kalian belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel pendidikan ini, channel Bu Guru Dacil Bunda Rakila, dengan memberikan like, kemudian share video ini agar lebih bermanfaat untuk teman-teman lainnya, dan juga bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.